Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini kita masuk ke tema yang baru. Kita ambil tema yang nuansanya bersih-bersih diri. Baik, ya saya tahu teman-teman sebagian besar mungkin masih muda, merasa tema-tema seperti ini agak terlalu tua. Tapi sering saya bilang ya siapa tahu umur. Kita tidak bisa jamin bahwa yang muda berangkatnya lebih belakangan. Cerita-cerita sekarang banyak kan itu, yang muda justru berangkat duluan. Tapi intinya bukan itu. Tema-tema tasawuf ini menegaskan lagi hakikat kita, hakikat hidup kita di dunia ini. Tentu saja kan tidak cuma senang-senang saja, tidak berhenti di capaian-capaian duniawi saja. Karena justru yang lebih hakiki nanti setelah kita masuk ke ranah ukhrawi, wong kita kaum yang beriman, kan begitu. Jadi bulan ini kita belajar tasawuf. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini saya awali perjalanan menuju Allah dalam konsepnya beliau seorang filosof muslim dari Persia, Khoja Nasiruddin At-Tusi. Nama asli beliau Muhammad bin Al-Hasan. At-Tusi itu tempat kelahiran beliau di Tus, Iran, kalau dulu Persia. Nanti beliau meninggalnya di Baghdad. Karya-karya beliau banyak, ada lebih 150-an. Cuma karya-karya bidang tasawuf termasuk langka, karena beliau ini lebih banyak concern di bidang sains sebenarnya. Tapi karena beliau memang multi keahliannya, ya filsafat, ya sains, ya tasawuf, maka malam hari ini kita ambil dulu yang bagian tasawufnya dari salah satu kitab beliau yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini sebenarnya kitab ini dari bahasa Persia. Jadi mungkin banyak rujukannya ke sana nanti. Tapi ya kitabnya berhubungan dengan, kita menyebutnya suluk. Gimana sih melakukan perjalanan spiritual menuju Allah. Dan itu kan tema besar kita malam hari ini. Baik, bismillah, biar waktunya cukup ya malam hari ini. Kita mengkaji satu kitab
yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya, perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering, baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu, urip ning dunyoke mung mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar, ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu. Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali. Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa? Saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua senjata.
Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah, ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah enggak sih kita mikir, ini benar enggak sih jalan kembali, rutenya benar enggak, GPS-nya benar enggak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan, langsung teriak-teriak itu kan. Saya enggak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat itu enggak boleh. Enggak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik, kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak kita tambah jauh dari Allah, padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak, kita tidak bisa ngukur. Kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya. Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa. Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa? Buahnya apa dari perjalanan itu? Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius, pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum, ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita. Baik, kita mulai ya. Ini kita mulai yang 37. Ini kan 6. Masing-masing tahap ada 6 makom. Diawali dari syarat, yang kedua, dan seterusnya sampai 6 itu ada 6, dan nanti puncaknya 1. Yang nomor 6 itu hanya 1 nanti. Tapi 5 yang atas itu ada masing-masing 6. Kita lihat ya. Bismillah. Ini kita belajar satu-satu. Lihat yang awal saja, jangan ngeri. Sabot baru ini. Makanya tadi saya bilang, ini disimpan nanti rekamannya untuk ngecek rute kita sudah benar apa belum. Tahap awal, suluk dan syaratnya. Ini bab kedua kalau di buku itu. Ada 6 yang harus kita miliki. Yang pertama, iman. Yang kedua, subut atau subat. Yang ketiga, niyah. Yang keempat, sidq. Yang kelima, inabah. Yang keenam, ikhlas. Kita jelaskan satu-satu nanti. Ini 6-6-nya ini ya. Yang pertama, iman. Jangan lupa, menariknya beliau, di setiap makom nanti beliau mengawalinya dengan ayat. Ini jadi kayak tafsir tematik. Semua ayat yang berhubungan dengan suluk beliau masukkan. Nah itu yang saya kasih tanda di pojok kiri bawah itu ayatnya. Yang dijabarkan oleh beliau. Misalnya tentang iman, ya beliau mengawali penjabaran dari surat Al-An'am ayat 82. Ayatnya apa kamu cek sendirilah. Kita masuk ke substansinya saja. Iman, selama ini iman itu kita pahami ya percaya begitu saja. Cuma kata beliau, tandanya iman itu ada 3. Tahu, kemudian menyatakannya dan mengamalkannya. Pengetahuan, pernyataan, dan amal. Ngaku beriman kok
sekedar tahu dan percaya saja, belum menyatakan, belum mengamalkan, ya belum disebut beriman. Apa saja. Jadi keimanan itu terbukti di amal. Kayak kalian bilang, aku peduli padamu kok. Itu kan tidak bisa hanya perasaan dan pernyataan, harus kelihatan. Caramu berperilaku itu kelihatan. Oh iya, ya kamu peduli memang padaku. Bangun tidur WA, mau tidur WA, berarti memang peduli. Itu kan ada buktinya. Loh, kalau kamu beriman juga begitu. Kalau ngaku bahwa Allah itu Tuhan, pada Dia satu-satunya aku menyembah, aku meminta misalnya, itu kelihatan dalam hidupmu sehari-hari. Kalau masih mudah panik, masih tidak ridho dengan yang kejadian ini, kejadian itu, masih ngamuan, masih itu, kemungkinan masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Apalagi kalian yang mudah putus asa, itu masih belum terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Orang percaya itu ya sudah tidak goyang, sudah. Ada Allah, ngapain sih aku sepanik ini? Ada Allah, ngapain sih putus asa? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah, itu berarti iman kalian kuat. Nah, dilanjutkan. Kata Syekh Nasyruddin, ada 3 level iman itu. Yang pertama, di mulut saja. Yang kedua, lebih dalam. Bahkan termasuk beriman pada hal-hal yang gaib. Karena yang paling berat memang beriman pada yang gaib. Tidak kelihatan. Apalagi kita hari ini, yang kita percayakan kebanyakan yang masuk akal dan dasarnya panca indera. Di luar itu, kita berat menerimanya. Maka di antara kualitas keimanan yang levelnya lebih tinggi daripada sekedar pernyataan itu beriman pada yang gaib. Dan itu kalau dalam Al-Quran kan paling awal itu. Beriman pada yang setelah alif lam mim, awal itu mesti alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena berat. Hari ini kamu ngomong agak yang gaib-gaib dikit, dikritiki netizen se-Indonesia. Tidak masuk akal, tidak ada faktanya. Abot memang beriman pada yang gaib itu. Baik, ini level 2. Kalau masih kuat imanmu, masih percaya yang gaib itu ada, karena banyak sekali hal-hal gaib. Ya, kalau saya bilang gaib, jangan didefinisikan hanya urusan hantu-hantuan loh ya. Kalau saya bilang gaib itu ya ada banyak hal, surga, neraka, dan lain sebagainya. Itu kan barang-barang yang tidak bisa kita akses dengan panca indera. Baik, kita lanjutkan. Ada iman level tinggi. Kalau iman level tinggi, cirinya 3. Yang pertama, kalau disebut nama Allah, hatinya gemetar. Saya belum, saya tidak tahu kalau kalian, mungkin ada ya. Kalau disebut nama Allah terus deg-degan, hatinya gemetar, kayak kamu baru ketemu mantanmu yang lama tidak ketemu, apa gitu, karena ada getarnya, ada rasanya. Kayak disebut orang yang sangat berarti dalam hidupmu, itu kan ada getar. Jadi wajilat qulubuhum. Coba deh, kalau ada orang teriak Allahu Akbar, kamu bergetar enggak? Atau malah lari? Khawatir, wah ada yang teriak takbir, kerusuhan jangan-jangan. Nah, coba kamu renungi dirimu, sejauh mana sih efeknya nama Allah itu dalam hidupmu. Begitu muncul kesadaran Allah, kamu gemetar enggak? Misalnya mau melakukan kesalahan tertentu, terus tiba-tiba ingat, iya ya, ini Allah ngawasi aku. Kamu malu, gemetar, atau alah enggak apa-apa, Allah nggak rewel aja kok, nggak rame. Kalau netizen rame. Kalau Allah kan enggak. Kalau masih itu berarti masih belum tergetar. Ingat Allah, mendengar Allah, batinmu belum tergetar. Berarti mungkin imannya masih level di bawah itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tambah mantap imannya. Ini juga cirinya. Dan yang ketiga, pasrahnya hanya pada Allah saja. Tawakalnya hanya pada Allah saja. Jadi bekalmu perjalanan yang pertama adalah iman.
Kalau imannya belum ada, kamu masih belum punya bekal yang paling pokok untuk perjalananmu. Bekal pertama adalah iman. Bekal kedua, subut atau subat. Jadi, kalau tadi percaya, kalau ini lebih dalam, namanya yakin. Mantep itu subut. Mantep ini lawannya ragu-ragu. Nah, cirinya orang ragu-ragu itu kalau melakukan sesuatu, bimbang, cemas, setengah-setengah. Mau saya lakukan, iya nanti kalau manfaat, kalau enggak gimana? Kalau gagal gimana? Itu masih ragu-ragu. Tapi orang yakin itu pasti. Itu namanya subut. Untuk bisa subat atau subut, cirinya 3. Paham, semangat, dan tekun. Paham dengan yang kalian yakini, semangat untuk menghidupkannya, tekun itu berulang-ulang dilakukan. Tambah berulang, tambah mantap. Ini berarti kalian punya 2 bekal sekarang. Tadi sudah aspek imannya, sekarang subutnya. Kita lanjutkan. Ini kumpul-kumpul bekal sebelum perjalanan. Yang ketiga, harus ada niat. Ini pasti ya. Niat itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Diucapkan boleh, tidak juga boleh. Yang penting nawa itu saya mau menuju berjalan, menuju Allah. Itu niat namanya. Niat adalah penghubung antara ilmu dan amal. Tanpa adanya niat, setinggi apapun ilmu, tidak ada gunanya, tidak ada buahnya. Niat adalah jiwa dari perbuatan. Kalian melakukan kebaikan tapi tidak ada niatnya, ya tidak ada jiwanya. Jadi kayak kalian sholat kok tidak niat, ya jadinya olahraga. Ya, puasa kok tidak niat, ya paling jatuhnya diet. Niat jadi jiwanya amal. Kadang-kadang barang baik, niatnya melenceng, ya jatuhnya jadi negatif. Karena apa? Jiwanya negatif. Bantu orang lain, terus sambil selfie, sambil nanti ini mau tak posting, niatnya biar viral. Itu kan nilainya berbeda sudah. Jadi niat itu jiwanya perbuatan. Dan juga jembatannya ilmu. Ilmu tanpa niat tidak akan membuahkan amal. Amal tanpa niat tidak ada jiwanya. Maka niat penting. Ayo nawa itu berjalan menuju Allah. Karena kalau dalam suluk, niat hidup ini yang paling hakiki, ya niat untuk tambah dekat dengan Allah. Kenapa sih kok niat lebih dekat dengan Allah? Karena kita ini berjalan menuju Allah. Buktinya bahwa perjalanan kita benar, itu tambah dekat dengan Allah. Kalau saya berjalan menuju Surabaya, 1 jam kemudian lebih dekat dengan Surabaya, rute saya benar. Tambah dekat lagi, 3 jam kemudian malah lebih dekat dengan Surabaya, benar. Tapi kok tambah jauh dari Surabaya, ada yang salah. Berarti cirinya inna ilaihi roji'un itu benar, kita tambah dekat rasanya dengan Allah. Oke, bekal ketiga sudah niat. Iman, yakin, niat. Yang keempat, siddiq. Siddiq itu, ya kita mendefinisikannya sederhananya jujur. Jujur itu menyatakan apa adanya dan menepati yang sudah dijanjikan. Jadi kata Syekh Nasiruddin, orang siddiq itu orangnya namanya siddiq. Orang siddiq, orang yang terpercaya. Kalau dalam Islam kan kita kenal sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar gelarnya As-Siddiq.
Jadi orang yang terpercaya karena beliau ini yo sangat jujur dan sangat percaya. Jadi kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Berarti apa? Kita tidak nyeleweng, kita tidak menyimpang. Kalau sudah niat menuju Allah, yo hidup ini isinya adalah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang disebut siddiq. Orang siddiq itu kalau curang misalnya dia akan merasa sangat tidak nyaman. Orang yang biasa jujur itu kalau bohong ya gelisah dia. Karena dia terbiasa jujur. Tapi kebalikannya orang yang biasa bohong itu mungkin kalau dia jujur kaget lihat dirinya sendiri. Aku kok bisa jujur ternyata, masih bisa juga nih. Padahal aku tiap hari curang loh, aku tiap hari bohong loh. Itu jiwa kita begitu. Tergantung cara kita membiasakannya. Maka penting karakter siddiq ini. Bahkan kata Syekh Nasruddin, orang siddiq itu bahkan mimpi pun tetap siddiq. Dipercaya. Padahal mungkin dia sadar, ini cuma mimpi kok. Itu tetap dia tidak berani macam-macam. Kalian pernah tidak ngimpi terus sadar itu mimpi, pingin sakarepe dhewe. Mumpung ini mimpi tak bebas ini. Kalau sadar mimpi, pingin suka-suka saya lah. You know. Kalau di dunia nyata tidak berani, ini kan masih mimpi terus. Kalau kalian bisa begitu ya luar biasa. Tapi kata Syekh Nasruddin, bahkan dalam mimpi pun orang siddiq itu yang tidak berani bohong, tidak berani curang, tidak berani nyeleweng. Ya karena memang jiwanya terbentuk begitu. Ya karena memang jiwa kita itu ya seperti waktu kita terjaga, ya waktu kita tidur sebenarnya ya juga begitu. Baik, sudah bekal keempat. Bekal kelima, inabah. Inabah itu makna letternya kembali kepada Allah. Jadi punya orientasi kembali kepada Allah, hadir lagi di hadapan Allah. Itu namanya inabah. Ini bekal kita melakukan perjalanan. 3 unsurnya inabah. Yang pertama, menghadirkan hati hanya pada Allah. Jadi hati kita itu arahnya ke Allah terus. Semua ucapan kita dengan kehati-hatian diawasi Allah, semua perbuatan kita juga begitu. Ini namanya inabah. Jadi hidup kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan kesadaran ilahiyah. Itu inabah. Kita kembali lagi pada Allah. Baik, yang kelima inabah. Yang keenam, ini bekal terakhir. Ini yang terakhir agak berat. Ikhlas. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh. Ikhlas secara harafiah itu sebenarnya memisah diri dari yang lain. Di ikhlas itu misalnya ada beras, kok kecampuran kerikil, kecampuran itu dipisahkan antara kerikil dengan berasnya. Itu makna ikhlas secara harafiah, memisahkan. Nah, ya secara maknawi ikhlas itu berarti apa? Membersihkan hati kita, pikiran kita dari semua pengaruh, semua motif selain Allah. Biarkan yang tersisa Allah saja, semuanya kita sisihkan. Kalau tadi perjalanan menuju Allah itu ada motif lain, biar kaya, biar terhormat, biar terkenal. Bahkan kata Syekh Nasruddin, termasuk ingin nikmat akhirat. Itu termasuk yang memalingkan kita dari Allah. Harus bersih sepenuhnya selain tinggal Allah saja. Itulah orang ikhlas. Alasan apapun, motif apapun, kepentingan apapun, nomor sekian. Yang disisakan jadi perhatian hanya Allah saja. Itu orang ikhlas. Kalau begitu tidak boleh kaya, Pak, tidak boleh terkenal. Silahkan saja, kekayaan, keterkenalan, kehebatan apapun itu efeknya saja. Jangan jadikan tujuan. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Belajarlah sebaik mungkin
efeknya kamu pinter, kamu dapat ijazah, dapat gelar, gajimu besar, tidak masalah, itu efek. Tujuanmu satu-satunya Allah saja. Nah, ini namanya orang ikhlas. Baik, ada 6 bekal. Siapkan ke-6-6-nya. Iman, kemudian taubat, subat, kemudian niat, sidik, luruskan hati, inabah, kembali semuanya pada Allah, dan ikhlas, bersihkan semua selain Allah saja. Kalau sudah siap, 6 ini ayo berjalan. Oke. Siap ya? Kamu tidak usah bilang berat ya, pelan-pelan latihan ya. Ya kalau belum bisa 100% diawali 1% dulu. Belum bisa Pak, ya 0,5%. Kalau belum bisa ya seperapat lah. Seperapat, masuk tidak iso ikhlas seperapat saja. Dari 100 loh itu. Nanti besok tambah meningkat, pelan-pelan. Insya Allah kesungguhan kita yang paling penting ya. Kesungguhan kita akan menghadirkan ridhonya Allah. Akan memudahkan jalan kita.